Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produsen minyak bumi. Ya, hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan komoditas energi yang naiknya gila-gilaan. Kebanyakan daripada dua sektor sih. Ya, ini dari sektor batu bara, lalu ada lagi sektor minyak bumi. Bahkan ada juga yang sektor minyak kelapa sawit, ya. Tapi kita fokus dulu yang bidang energi dulu ya, karena yang lebih menonjol kenaikan mereka pada hari ini, ya. Mungkin ada beberapa daripada kita yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa perusahaan komoditas energi ini naiknya gila-gilaan hari ini? Ya, karena Rusia melancarkan serangan militer kepada negara Ukraina yang menimbulkan banyak sekali kepanikan pasar yang membuat mereka memborong hampir semua daripada stok batu bara minyak bumi supaya mereka dapat teramankan negara mereka masing-masing. Karena biasanya perang itu menghasilkan banyak sekali kerugian, seperti berhentinya terhambatnya pasokan daripada mungkin batu bara atau minyak bumi karena perang, dan itu menimbulkan nanti mungkin terjadi lagi krisis energi, sehingga negara-negara bersiap-siap untuk itu. Mereka memborong batu bara dan minyak bumi yang mengakibatkan harga komoditas itu meningkat pesat, yang membuat harga saham daripada penghasil komoditas tersebut juga meningkat, teman-teman. Ya, kita tentunya tidak berharap perang itu terjadi, tapi kadang-kadang perang juga tetap terjadi. Berkaca daripada masa lalu, di mana perang sering juga tetap terjadi, teman-teman, ya. Karena itu kita harus selalu hati-hati, teman-teman, ya. Kita berdoa, kita berharap supaya perang ini dapat terselesaikan dengan damai. Tentu saja kita dapat mendukung bukan hanya dari doa, ya, bisa dari perbuatan kita, dari mungkin kalau kita yang kepada orang-orang yang ada di sana di dalam pemerintahannya dapat mencari solusi terbaik untuk konflik ini. Kita doakan yang terbaik. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan perusahaan Medco Energi Internasional Tbk dengan kode emiten MEDC atau dengan nama MEDC kita panggil. Perusahaan yang satu ini perusahaan yang cukup menarik karena salah satu pemegang sahamnya merupakan perusahaan daripada Salim Group, yakni adalah Diamond Bridge. Ya, Diamond Bridge. Diamond Bridge ini memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan terkenal seperti Indofood. Lalu ada lagi seperti Indomaret, Indogrosir. Lalu banyak sekali perusahaan-perusahaan lainnya yang dipegang oleh Salim Group, ya, oleh Diamond Bridge ini juga. Dan salah satu perusahaan yang dipegang oleh mereka yang bergerak di bidang minyak, yakni adalah Medsi. Menarik, karena hari ini Medsi ini menjadi salah satu top gainers pada hari Kamis, ya, pada hari ini. Dan ini cukup menarik, kita akan lihat pemegang sahamnya. Pertama kita kenalan dulu dengan perusahaan Medsi ini. Perusahaan penghasil minyak bumi yang bukan hanya menghasilkan minyak bumi, tapi mereka juga bergerak di bidang pembangkit listrik juga. Bisnis yang mereka jalani tentunya kebanyakan bergerak di bidang energi. Sebut saja ada dari bidang gas bumi juga, selain minyak bumi. Lalu ada lagi bidang-bidang lainnya, yakni seperti pembangkit listrik. Di sini banyak sekali, teman-temannya. Ada juga yang bergerak di bidang hidro juga, yang menggunakan air sebagai pembangkit listrik. Lalu ada lagi natural resource untuk mineral seperti emas dan juga perunggu. Lalu ada lagi yang bergerak di bidang distribusi dan trading gas bumi, teman-teman. Demikian tentang bisnis daripada Medsi ini. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya, ya. Yang tadi kita sudah bahas tentang Diamond Bridge, lalu yang pemegang terbesarnya yakni adalah PT Medco Daya Abadi Lestari. Kalau kita lihat di sini dari beritanya nggak ada masalah sih, jadi aman-aman aja. Dari Diamond Bridge juga pastinya aman karena perusahaan ini jarang sekali ada kasus-kasus yang memberatkan mereka, ya, dengan posisi masyarakatnya sebesar 26%. Next kita akan melihat fundamental daripada Medsi ini, ya. Seperti yang kita lihat 2018, 19, 20 mereka rugi, tapi tahun 2021 mereka mencatatkan laba. Sebesar apa labanya? Kita lihat di sini operating profitnya
itu sebesar 255 juta dolar, lalu dengan net profit 56 juta dolar. Kita lihat di sini bahwa operating profitnya lebih besar, menandakan bahwa MACD ini operatif cukup sehat, which is nice. Dengan pairnya 14 kali, ya bisa dibilang udah sedikit melebihi standar saya sih. Jadi kemungkinan akan di skip oleh saya. Dengan PV-nya 1 kali, masih cukup murah, tapi sayang pairnya nggak terlalu menarik. Dengan operating profit margin 26%, dengan net profit margin juga cuman 5%. Dengan quick ratio-nya 142% ya, quick ratio-nya aman. Jadi dari keuangannya cukup menarik. Kayaknya belum pernah bagi dividen ya teman-teman ya. Jadi ini nilai minus sih buat Mercy. Dengan hari ini turnover-nya sebesar 388 miliar rupiah. Wow, mantap. Sempat naik ke harga 680, lalu akhirnya ditutup dengan harga 635. Gila banget kenaikannya hari ini, karena sentimen positif tentang kenaikan harga minyak bumi yang menyentuh harga 100 dolar US, teman-teman. Wow, negara-negara para borong minyak bumi dan juga energi-energi lainnya. Jadi ini mendongkrak kinerja daripada Mercy tentunya ya. Tapi kalau kita lihat, salah satu alasan kenapa saya tidak memasukkan Mercy ke dalam watchlist saya karena pairnya yang masih cukup mahal. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya Mercy ini akan menghasilkan pair yang di bawah 10 kalau kinerja mereka membaik dengan harga minyak bumi yang terus naik ya. Tentu saja tidak boleh naik terus sih, nanti sektor-sektor lainnya juga akan kewalahan ya. Tentu saja ini harus naik dengan harga yang wajar ya. Perusahaan penghasil minyak bumi yang teruntungkan dari kenaikan komoditas minyak bumi, dan juga salah satu pemegang sahamnya adalah Diamond Bridge yang merupakan grup daripada Salim Group. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.